وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid yang semoga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah beberapa pekan ya terhenti sejenak kajian kita yang bahas tentang sirah para sahabat, yang mana kita masih membahas tentang biografi atau riwayat hidup seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita masih akan membahas tentang kehidupan beliau sebelum hijrah ke kota Madinah, yaitu ketika di awal-awal Nabi Muhammad SAW membawakan syariat agama Islam di kota Mekah. Kisah ini juga dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab beliau Bidayah wa Nihayah, bahwasanya ketika Rasulullah SAW mengemban dakwah Islam, kemudian menebarkan atau menyebarkan agama Islam ini kepada orang-orang yang berada di kota Mekah, ketika itu Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, atau beliau hanya berdakwah kepada kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu. Dan kemudian Rasulullah SAW berdakwah di tempat-tempat tertentu saja. Kemudian akhirnya diambillah suatu tempat yang dijadikan tempat berkumpulnya Nabi dengan para sahabat untuk mengajarkan Islam kepada mereka, yaitu di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, yang biasa disebut dengan Darul Arqam. Maka ada mungkin beberapa kelompok yang mengatakan atau menyatakan diri mereka dengan sebutan Darul Arqam, itu ya diambil dari kata tersebut. Kemudian ketika Nabi SAW berdakwah atau menyampaikan syariat agama Islam, Abu Bakar As-Siddiq senantiasa mengajar atau mengajak atau meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar untuk berdakwah secara terang-terangan kepada orang-orang Quraisy. Namun Rasulullah SAW masih menolak apa yang dimintakan oleh Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Abu Bakar As-Siddiq namun tetap bersekukuh atau berkeinginan agar dakwah ini disebarkan secara luas, agar dakwah Islam ini tidak hanya didapatkan atau diperoleh oleh orang-orang tertentu saja. Namun Rasulullah SAW melihat keadaan waktu itu umat Islam masih lemah, jumlah mereka masih sedikit. Namun Abu Bakar terus membujuk dan membujuk Nabi SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Padahal waktu itu orang-orang Quraisy yang tidak senang dengan dakwah Nabi Muhammad SAW senantiasa melakukan penindasan kepada orang-orang Islam, pada para sahabat. Akhirnya ketika melihat kondisi seperti itu, ada inisiatif dari orang-orang Islam atau orang-orang yang telah beriman pada saat itu untuk berhijrah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya para sahabat pernah berhijrah ke negeri Habasyah, yaitu sebanyak 2 kali. Ketika para sahabat
berangkat untuk berhijrah ke negeri Habasyah, ternyata mereka mendapatkan penerimaan oleh Raja Habasyah dengan baik. Namun orang-orang yang masih berada di kota Mekah tetap saja mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh orang-orang Quraisy. Namun ketika mereka merasa di Mekah telah aman, mereka kembali ke kota Mekah. Namun ternyata setibanya di kota Mekah, bukan hal yang baik yang mereka dapatkan. Namun orang-orang Quraisy terus semakin gencar untuk melakukan penindasan, melakukan kekerasan kepada orang-orang Islam yang berada di kota Mekah pada saat itu. Kemudian teringat kembali mereka untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Dan begitu juga Abu Bakar As-Siddiq juga ingin berusaha mencari tempat yang aman agar dia bisa menyembah Rabb-nya dengan baik. Di antara para sahabat berusaha untuk kembali berhijrah ke negeri Habasyah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun merasa ingin menikmati beribadah kepada Rabb-nya dengan baik, dengan aman, sehingga tidak ada lagi dia mendapatkan gangguan dari orang-orang Quraisy. Dia putuskan untuk berhijrah juga ke negeri Habasyah. Dia tinggalkan harta dan perdagangan yang dia miliki, karena kita ketahui bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang saudagar yang kaya. Beliau putuskan untuk meninggalkan itu semua, bahkan keluarga beliau tinggalkan. Beliau pun beranjak untuk meninggalkan kota Mekah menuju negeri Habasyah. Namun ketika perjalanan beliau untuk melakukan hijrah, untuk mendapatkan tempat yang lebih aman, di sebuah perjalanan atau di tengah-tengah perjalanan beliau sampailah ke sebuah daerah yang namanya yaitu Barkil Ghimad. Dan di daerah tersebut atau di kampung tersebut ada sebuah kabilah yang disebut dengan Bani Qara. Di situ pun beliau Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan pimpinan dari kabilah tersebut. Pimpinan kabilah tersebut adalah Ibnu Ad-Daghimah. Karena Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan seorang pedagang, beliau juga sering keluar masuk kota Mekah dan sering bertemu dengan orang-orang, termasuk dengan Bani Qara tadi. Dan orang-orang di Jazirah Arab itu banyak yang kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq dan kenal dengan sifat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian saking terkenalnya, pimpinan kabilah Qara tadi bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, hendak kemana engkau?" Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun menjawab pertanyaan tersebut, "Aku ingin pergi berjalan ke suatu tempat yang mana di tempat tersebut aku bisa menyembah Rabbku dengan baik." Artinya Abu Bakar As-Siddiq di dalam perjalanannya atau keinginannya untuk berhijrah tersebut adalah untuk mendapatkan tempat yang aman dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Ad-Daghimah tadi bertanya lagi, "Ada apa dengan engkau?" Ternyata Abu Bakar As-Siddiq menceritakan keadaannya. Namun Ibnu Ad-Daghimah dia mengetahui bahwasanya Abu Bakar adalah sosok seorang yang sangat baik. Kemudian
Dia mengatakan kepada Abu Bakar, sungguhnya engkau adalah orang yang tidak pantas untuk keluar dari Mekah dan juga tidak pantas untuk dikeluarkan dari kota Mekah, karena engkau adalah orang yang dikenal sebagai orang yang senantiasa menyambung silaturahim. Engkau adalah orang yang senantiasa berbuat baik kepada para tamu. Engkau senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Coba lihat, kita dengar perkataan Ibnu Ad-Daghimah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hampir sama dengan apa yang diucapkan oleh istri Nabi SAW, yaitu Khadijah, ketika Rasulullah SAW merasa ketakutan di awal-awal mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah mengangkat beliau sebagai Rasul yang akan membawa syariat agama Islam. Ketika Nabi merasa ketakutan didatangi oleh malaikat Jibril, maka Khadijah, istri beliau, pun mengatakan kalimat yang hampir sama dengan kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Ad-Daghimah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena memang di zaman itu orang-orang yang senantiasa berbuat baik, orang-orang yang senantiasa menyambung silaturahmi, kemudian senantiasa memuliakan tamu, itu sangat dikenal oleh orang-orang Quraisy. Itu merupakan sifat yang sangat terpuji di kalangan orang-orang Arab pada saat itu. Dan orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut sangat dikenal, sangat masyhur di kalangan orang-orang Arab, termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena beliau adalah seorang pedagang, beliau sering melakukan perjalanan dari kota Mekah ke daerah-daerah lainnya, maka orang-orang pun mengenal sosok Abu Bakar As-Siddiq dengan baik. Mungkin ini sangat pantas ya untuk kita ambil pelajaran, karena pelajaran sirah atau pelajaran sejarah seperti ini tidak ada gunanya kalau seandainya tidak kita ambil pelajaran yang terbaik dari sirah-sirah para orang-orang terdahulu yang merupakan suri tauladan bagi kita semua. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang memiliki sifat yang sangat welcome terhadap para tamu, kemudian memuliakan tamu, bahkan kita ingat para sahabat kalau seandainya mereka menjamu tamu itu mereka tidak akan segan-segan ya. Kalau ada tamu datang ke rumah mereka, itu nyembelih potong satu kambing itu biasa aja. Ya, ini merupakan sifat yang sangat-sangat terpuji, dan orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut itu akan sangat dikenal di kalangan orang-orang Arab. Kemudian akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun menceritakan keadaannya, dan Ibnu Ad-Daghimah berkata kembali, aku akan menemani engkau kembali ke kota Mekah dan aku akan menjamin keselamatan engkau. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bersama Ibnu Ad-Daghimah kembali ke kota Mekah. Setibanya di kota Mekah, Abu Bakar As-Siddiq pun kembali ke rumah beliau, dan Ibnu Ad-Daghimah berkeliling kota Mekah menemui tokoh-tokoh Quraisy, karena beliau ingin menyatakan bahwasannya dia akan menjamin keberadaan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau atau Ibnu Ad-Daghimah akan menjamin keselamatan Abu Bakar As-Siddiq dari gangguan-gangguan orang-orang Quraisy. Namun orang-orang Quraisy tidak menerima begitu saja. Namun orang-orang Quraisy mau untuk hal tersebut dengan kesepakatan yang mereka adakan antara tokoh-tokoh orang Quraisy dengan Ibnu Ad-Daghimah terhadap keberadaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Kemudian terjadilah kesepakatan di antara mereka bahwasanya mereka akan berbuat tidak sewenang-wenang lagi kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan satu syarat, bahwasanya Abu Bakar hanya boleh untuk mendirikan sholat dan membaca ayat-ayat Al-Quran di rumah beliau saja. Tidak boleh Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan sholat di Masjidil Haram. Kemudian kesepakatan ini pun disetujui oleh Abu Bakar As-Siddiq dan juga Ibnu Ad-Dagimah bersama orang-orang Quraisy, dengan jaminan, yaitu Ibnu Ad-Dagimah akan menjamin keselamatannya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun melakukan atau melaksanakan kesepakatan tersebut. Beliau hanya mendirikan sholat di dalam rumah, kemudian beliau hanya membaca Al-Quran hanya di dalam rumah. Ternyata apa yang dikhawatirkan oleh orang-orang Quraisy itu kembali muncul, yaitu ternyata kekhawatiran yang ada pada orang-orang Quraisy adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat-ayat Al-Quran, karena banyak dari para wanita orang-orang Quraisy terfitnah ketika Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikhawatirkan oleh orang-orang Quraisy. Banyak para wanita, anak-anak, dan orang-orang yang mungkin masih memiliki hati yang suci terpengaruh dengan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ada inisiatif dari Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan sholat di teras rumah beliau. Kalau tadinya beliau melakukan sholat dan baca Al-Quran itu di dalam rumah, sekarang masih beliau tetap melakukan sholat di rumah beliau, namun di bagian luarnya. Akhirnya kekhawatiran yang dirasakan oleh orang-orang Quraisy tadi pun kembali muncul ketika ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sholat di teras rumah beliau dan membacakan ayat-ayat Al-Quran di teras rumah beliau. Wanita-wanita orang-orang Quraisy pada saat itu pun berkumpul mendengarkan bacaan Al-Quran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan para anak-anak pun berkumpul ingin mendengarkan bacaan yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata bacaan yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu sangat mempengaruhi mereka, dan akhirnya orang-orang Quraisy pun kembali geram terhadap sikap yang diperbuat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau hanya melakukan sholat dan baca Al-Quran itu di teras rumah beliau. Beliau tidak melanggar dari kesepakatan, karena tadi kesepakatannya bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq hanya boleh untuk sholat dan baca Al-Quran di rumah beliau. Ini sebenarnya tidak melanggar kesepakatan, namun orang-orang atau wanita-wanita, anak-anak ketika mendengar Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat Al-Quran itu mereka sangat terharu, sangat suka untuk mendengarkannya, sehingga mereka berkumpul ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya tokoh-tokoh Quraisy kembali memanggil Ibnu Ad-Dagimah untuk meminta kepada dia agar melepaskan tanggung jawab tadi, agar Abu Bakar As-Siddiq atau perkara Abu Bakar As-Siddiq diserahkan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang Quraisy. Kemudian Ibnu Ad-Dagimah pun datang kembali menemui Abu Bakar As-Siddiq dan menanyakan apa yang terjadi pada beliau. Beliau menceritakan bahwasanya beliau melakukan sholat dan membaca Al-Quran di teras rumah beliau.
dan para wanita, anak-anak pun berkumpul ketika Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat-ayat tersebut, dan mereka sangat suka untuk mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Ad-Daghimah pun menanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, apakah dia akan dilepaskan dengan tanggung jawab tadi, atau tetap akan dijamin oleh Ibnu Ad-Daghimah keselamatannya, namun dengan kesepakatan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq tidak boleh melakukan sholat dan baca Al-Quran di teras, namun harus masuk kembali ke dalam rumah beliau. Namun Abu Bakar As-Siddiq lebih memilih untuk dilepaskan jaminan tersebut, dan beliau mengatakan bahwasanya cukup Allah lah yang akan menjadi jaminannya. Akhirnya Ibnu Ad-Daghimah pun melepas jaminan tentang keselamatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para ikhwah yang kami muliakan, jadi seberapapun jaminan yang diberikan oleh seseorang, itu sebenarnya bagi orang-orang yang beriman tidaklah begitu penting, karena Abu Bakar As-Siddiq lebih memilih jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti kekuatan iman beliau pada Allah Subhanahu wa taala dan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penindasan senantiasa terus berlangsung terhadap orang-orang Quraisy. Dan juga sebagaimana tadi kita sampaikan bahwasanya Abu Bakar senantiasa berusaha meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar dakwah ini dilakukan secara terang-terangan. Akhirnya Rasulullah SAW pun dengan banyak pertimbangan berusaha untuk mengabulkan apa yang diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian para sahabat pun berusaha kembali ke kabilah mereka masing-masing, karena di negeri Arab pada saat itu mereka, ketika mereka mengenal agama Islam, mereka tuh berkeinginan untuk menyampaikan syariat tersebut kepada orang-orang yang berada di sekitar mereka, kepada keluarga mereka, orang tua mereka, kabilah mereka. Akhirnya para sahabat pun berpencar untuk menyampaikan syariat tersebut kepada kabilah mereka masing-masing. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beserta Nabi Muhammad SAW pun terjun untuk berdakwah kepada orang-orang Quraisy, karena kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq merupakan bagian dari orang-orang Quraisy. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beserta Nabi Muhammad SAW pergi mendatangi orang-orang Quraisy. Dan dikala itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberanikan diri untuk berpidato atau menyampaikan dakwah beliau di hadapan orang-orang Quraisy, dan Nabi SAW berada di samping beliau. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan, yaitu untuk mengajak orang-orang Quraisy agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesembahan yang lainnya. Namun apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy yang pada saat itu telah geram dengan apa yang mereka lihat, bahwasanya Rasulullah SAW telah menyebarkan dakwah, telah membawa sebuah ajaran yang akan meninggalkan ajaran nenek moyang mereka, dan Nabi Muhammad SAW telah mendakwahkan untuk meninggalkan sesembahan mereka. Ini merupakan sesuatu yang
tidak bisa untuk mereka terima. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq berpidato di hadapan orang-orang Quraisy untuk menyampaikan dakwah Islam, mereka pun menerimanya dengan sesuatu yang tidak baik. Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Utbah bin Rabi'ah terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Utbah bin Rabi'ah memukul Abu Bakar As-Siddiq dengan pukulan yang sangat membahayakan keselamatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun ketika itu, karena Rasulullah SAW, Abu Bakar dan orang-orang yang telah menganut atau mengikuti syariat agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam keadaan lemah, makanya Rasulullah SAW pun tidak bisa berbuat banyak untuk membantu Abu Bakar ketika itu. Kemudian Utbah bin Rabi'ah terus memukuli Abu Bakar hingga muka beliau terluka. Dan ketika itu ternyata ada salah seorang dari Bani Tamim yang melewati Ka'bah atau lewat di sekitaran Ka'bah dan melihat kejadian tersebut. Maka salah seorang dari Bani Tamim ini berusaha untuk menyelamatkan Abu Bakar As-Siddiq dari amukan yang dilakukan oleh Utbah bin Rabi'ah. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa salah seorang dari Bani Tamim ini berusaha untuk menyelamatkan Abu Bakar As-Siddiq, padahal dia bukanlah orang yang telah mengikuti agama Islam pada saat itu? Ada yang tahu kenapa alasannya? Kenapa salah satu dari Bani Tamim ini berusaha untuk menyelamatkan Abu Bakar As-Siddiq dari amukan Utbah bin Rabi'ah tersebut? Kenapa, Farhan? Ya, karena Abu Bakar merupakan kabilah dari Banu Tamim. Jadi ta'assub kelompok atau ta'assub kabilah itu masih sangat kuat di kalangan orang-orang Arab. Walaupun mereka tahu bahwasanya Abu Bakar ini adalah orang yang telah mengikuti syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, namun mereka tetap berusaha untuk membela orang yang berada di dalam kabilahnya tersebut. Sebagaimana juga pernah terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Banu Hashim itu pernah diboikot oleh orang-orang Arab, oleh orang-orang Mekah pada saat itu, karena Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah Islam, mengajak orang-orang untuk menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan yang mereka sembah selama ini. Maka orang-orang Mekah pada saat itu menetapkan boikot terhadap Banu Hashim. Jadi yang diboikot pada saat itu bukan hanya Nabi Muhammad SAW, namun semua Banu Hashim diboikot. Dan ini menunjukkan mereka, walaupun Nabi Muhammad SAW telah membawakan ajaran yang bertentangan dengan keyakinan mereka, namun mereka tetap setia dengan orang yang masih satu kabilah dengan mereka. Sebagaimana juga terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq tadi, yaitu salah seorang dari Banu Tamim tadi menyelamatkan Abu Bakar As-Siddiq dari amukan atau dari tindakan keras yang dilakukan oleh Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun dibawa ke rumah ayah beliau. Siapa nama ayah beliau? Zakir? Abu Quhafah, masih kunyahnya. Namanya siapa? Utsman. Jadi Abu Bakar As-Siddiq pun dibawa ke rumah bapak beliau atau ayah beliau.
Kemudian ternyata kondisi Abu Bakar saat itu adalah kondisi yang sangat parah, sehingga beliau pun tidak sadarkan diri ketika dibawa ke rumah ayah beliau. Dan ketika sampai di rumah ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq pun mulai sadarkan diri, dan ayah beliau memerintahkan kepada Ummu Khair. Ummu Khair siapa? Siapa? Ummu Khair itu siapa? Ibunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi bapaknya memerintahkan pada ibu Abu Bakar As-Siddiq untuk memberi makan dan minum Abu Bakar As-Siddiq ketika itu. Namun ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sadar dengan keberadaannya, apa yang beliau lontarkan dari mulut beliau, yang beliau tanyakan adalah bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW. Karena beliau merasa ketika beliau berpidato untuk mengajak orang-orang Quraisy masuk ke dalam agama Islam, beliau mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh Utbah bin Rabi'ah, dan beliau juga mengkhawatirkan keberadaan Nabi Muhammad SAW. Makanya yang dipertanyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq pertama kali adalah bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak menghiraukan keadaan beliau, bahkan beliau sampaikan kepada ibunya, yaitu Ummu Khair, bahwasanya beliau tidak akan makan dan minum sampai beliau mengetahui keadaan Nabi Muhammad SAW. Begitu cintanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, pantaslah Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kita ketahui sebuah hadis, ketika seseorang atau sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Jawaban Nabi adalah Aisyah. Namun orang ini kembali bertanya kepada Nabi SAW, dari kalangan laki-laki ya Rasulullah? Jawaban beliau adalah bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pantas saja Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, karena Abu Bakar As-Siddiq pun sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika keberadaan beliau dalam keadaan terluka dan beliau tidak mau makan dan minum sebelum mengetahui keadaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau pun bertanya kepada ibunda beliau. Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada ibundanya tentang keadaan Nabi Muhammad SAW. Namun Ummu Khair atau ibu dari Abu Bakar As-Siddiq tidak mengetahui tentang keadaan Nabi SAW pada saat itu. Namun Abu Bakar As-Siddiq pun masih tidak tenang dengan jawaban tersebut. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan atau meminta kepada ibunda beliau agar mencari tahu tentang keadaan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Ummu Khair pun berusaha untuk mencari tahu keadaan Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Kemudian Ummu Khair mengutus salah seorang wanita, yaitu Ummu Jamil, untuk mencari kabar tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW. Dan didapatkanlah kabar tentang Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi SAW dalam keadaan baik-baik saja, yaitu berada di Darul Arqam, di rumahnya Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Namun walaupun Abu Bakar As-Siddiq telah mendapatkan kabar
tentang keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baik-baik saja, beliau pun belum puas. Beliau ingin melihat sendiri keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada ibunya untuk diantarkan ke rumah Al-Arqam untuk mengetahui keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Akhirnya ibu dari Abu Bakar As-Siddiq mengantarkan Abu Bakar As-Siddiq ke rumah Al-Arqam untuk mengetahui atau ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita yang belum pernah ketemu, kita yang belum pernah melihat sosok Nabi secara langsung, hendaklah kita menanamkan di dalam hati-hati kita rasa kerinduan kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq yang mana beliau tidak bisa tenang walaupun telah dikabarkan kepada beliau tentang keadaan Nabi Muhammad SAW yang baik-baik saja, namun beliau ingin bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ketika Abu Bakar As-Siddiq datang menemui Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW pun menyambut beliau, menyambut kedatangan Abu Bakar As-Siddiq dan mencium Abu Bakar As-Siddiq. Ini bukti kecintaan, atau inilah bentuk kecintaan dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW walaupun telah mendapatkan kabar, namun beliau ingin memastikan keberadaan orang yang dicintainya tersebut. Ikhwati fillah, pelajaran-pelajaran yang sangat berharga banyak yang bisa kita petik dari perjalanan kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menunjukkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika orang-orang Islam yang merasa tidak aman keberadaan mereka di kota Mekah, yang telah memutuskan untuk berhijrah ke kota Madinah pada saat itu, Abu Bakar As-Siddiq pun di dalam hati beliau ingin berhijrah ke kota Mekah, ke kota Madinah, karena diketahui pada saat itu bahwasanya telah ada kesepakatan antara Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Yathrib atau kota Madinah, bahwasanya orang-orang Madinah siap untuk menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Islam pada saat itu. Perjanjian ini terjadi ketika orang-orang Madinah melakukan haji ke kota Mekah pada saat itu. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada Abu Bakar, apakah engkau juga ingin berhijrah? Abu Bakar pun menganggukkan kepalanya, menunjukkan keinginannya untuk hijrah ke kota Madinah. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menahan beliau. Ternyata Rasulullah SAW menahan beliau untuk tidak berhijrah terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atau mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Abu Bakarlah nanti yang akan mendampingi beliau untuk berhijrah bersama-sama ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan kepada Abu Bakar, nanti akan ada waktunya untuk berhijrah. Dan mulai saat itu Abu Bakar pun telah menyiapkan segala sesuatu untuk rencana hijrahnya mereka, untuk rencana hijrahnya beliau bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor onta yang dipersiapkan untuk berhijrah. Mulai saat itu beliau senantiasa merawat onta tersebut untuk dipersiapkan nanti kalau seandainya Rasulullah SAW memerintahkan untuk berhijrah. Ternyata benar,
Abu Bakar As-Siddiq lah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi orang yang akan menemani Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah nantinya. Dan kita ketahui kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar As-Siddiq ke kota Madinah itu sebuah perjalanan yang sangat heroik atau sangat-sangat sebuah kisah yang sangat menarik. Dan di situ pun, di dalam kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah dengan Abu Bakar, banyak pelajaran yang kita bisa petik bagaimana kecintaan bagaimana kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq rela untuk tidak istirahat demi agar Nabi Muhammad SAW bisa beristirahat, dan beliau menjaga keberadaan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW beristirahat. Ini lagi-lagi kita akan mendapatkan bentuk kecintaan yang mendalam yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan perjalanan kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW menunjukkan banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq tidak hanya sendirian untuk melakukan pelayanan yang terbaik kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengajak keluarga beliau, anak-anak beliau untuk mencintai dan melayani Rasulullah SAW. Kita ketahui bahwasanya ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Muhammad SAW berada di Gua Thur pada saat itu, karena mereka lari dari kejaran orang-orang Quraisy dan masuk ke dalam gua tersebut. Keberadaan mereka di dalam gua tersebut membutuhkan makanan. Siapa yang mengantarkan makanan kepada mereka? Pada Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Muhammad SAW, yaitu Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq telah mewariskan sesuatu yang baik kepada keluarga beliau, yaitu kecintaan dan pelayanan yang terbaik kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya yang bisa kita ambil pelajaran pada pertemuan kali ini adalah bukti kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi SAW, dan juga ternyata kecintaan itu tidak hanya beliau miliki sendiri, namun juga beliau wariskan sifat kecintaan tersebut kepada keluarga beliau. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan ikuti atau lanjutkan pembahasan dari riwayat hidup atau kisah perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq pada pertemuan selanjutnya. Karena telah masuknya waktu salat Isya, kita akan dengarkan azan dan kita akan laksanakan mendirikan salat fardu Isya secara berjamaah. Aku lupa bihadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.